Shalom Alehin, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 7 Desember 2023. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini sudahkah kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mendengar perkataanku dan melakukannya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan 6 dan Injil Matius 7 ayat 21 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai dengan 27. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di depan mata kita saudara, sering kita melihat orang menilai kebaikan ataupun bijaknya seseorang dari kehidupan mereka yang religius, yang selalu ke gereja, pelayanan kemana-mana. Mereka telah menganggap dirinya baik dan layak untuk masuk ke surga. Tapi apa yang disampaikan Yesus Tuhan dalam Injil hari ini saudara, kita harus perhatikan saudaraku yang terkasih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Banyak orang pada akhir-akhir ini berbuat sesuatu mengatasnamakan Tuhan. Mereka berbuat kebajikan untuk menutupi kekotoran, kenajisan yang ada pada dirinya. Di mana-mana kita melihat saudara orang mendermakan kekayaannya kepada rakyat miskin demi dirinya terpilih sebagai caleg, tapi juga mengatasnamakan Tuhan. Ada seorang kenalan saya, saudara, yang berpengaruh di sebuah daerah. Dia memiliki perusahaan yang besar. Dia juga termasuk seorang mafia pemasok barang-barang terlarang. Demi menutupi semua kegiatannya ini saudara, dan biar dinilai banyak orang bahwa dia seorang bijak dan penderma, sebulan sekali menyumbang ke panti-panti. Dia menganggap dirinya sudah banyak berbuat kebaikan dan yakin Tuhan akan menerimanya. Benarkah itu saudara? Dan seorang pengusaha yang sukses sangat sibuk sekali. Dia adalah pengusaha yang selalu menyumbang kemana-mana. Tapi dia tak ada waktu dengan istri dan anak saudara. Bahkan orang tuanya jarang dijumpai. Dengan pasangan sering ribut karena dirinya tak menjalani fungsi imam, nabi dan raja di rumah. Di luar dia berseru Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu memperhatikan setiap kita. Betul. Betul itu yang diucapkannya saudara. Tapi Tuhan juga melihat hati kita saudara. Bagaimana dia tak menjalani fungsinya sebagai imam, nabi dan raja. Tak berbakti kepada orang tua. Dan itu yang dilihat oleh Tuhan kita saudara. Dari kisah di atas akhirnya mereka mengalami sakit parah. Dan tak sembuh lalu berseru, "Di mana engkau Tuhan?" Pada waktu itulah Yesus berseru, "Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius 7 ayat 23. Saudaraku, setiap orang bisa berseru Tuhan, Tuhan. Namun tidak semuanya saudara mempunyai kualitas yang sama saudara. Seruannya sama persis namun hatinya pasti berbeda-beda. Bahkan saudaraku yang terkasih, sama-sama satu kepercayaan saudara. Namun pasti yang satu berbeda dengan yang lainnya soal kualitas yang dihasilkannya. Sama-sama berseru kepada Tuhan yang sama.
di tempat yang sama persis, beribadah pada waktu yang sama, mendengarkan kitab suci yang sama. Semuanya sama, saudara. Namun kebodohan dan kebijaksanaan berperan di sana, saudara. Perhatikan itu, saudara. Kita lihat orang-orang Farisi dan pemungut cukai bersama-sama berdoa, saudara. Di rumah ibadah yang sama, agamanya sama, Tuhannya juga sama. Namun mereka keluar dari tempat itu dengan hasil yang berbeda. Apa yang menentukan itu semua adalah hati kita, saudara. Bukan mulut kita yang berucap, saudara. Bukan mulut kita yang selalu memuji, menyembah Tuhan, saudara. Dengan begitu merdunya, saudara. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Bagaimana hati kita? Bagaimana hati saudara? Tuhan Allah tidak saja melihat apa yang dilakukan kita, saudara. Tuhan Allah melihat hati kita, saudara. Bagaimana hati kita, saudara? Berkenankah di hadapan Tuhan Allah? Tuhan Allah mau kita semua menjadi bijak dalam iman dengan mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Ingat saudara, jika hanya mendengarkan sabdanya adalah tindakan baik, tapi tidak berdampak. Melaksanakan kehendak Tuhan namun tidak membaca sabdanya adalah omong kosong. Harus ada keseimbangan di antara keduanya, saudara. Membaca, mendengarkan, dan melakukan. Mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan berarti kita membangun diri kita di atas batu karang yang kokoh. Badai dan gelombang akan berlalu, kita tetap bisa berdiri kokoh kuat. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa apapun yang kita perbuat dalam kebaikan belum tentu berkenan di mata Tuhan. Boleh saja saudara kita rajin ke gereja, setiap hari kita pergi misa, pelayanan, kunjungan rumah sakit, pergi ke lapas, itu semua baik saudara, baik. Tapi saudara, bagaimana dengan hati kita, saudara? Bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita di rumah, dengan anak-anak, orang tua, mertua kita, saudara, dengan karyawan kita, dengan asisten rumah tangga kita? Bagaimana Tuhan Allah berkenan dengan doa-doa kita, kerajinan kita dalam pelayanan dan sebagainya? Namun kita tak memiliki kasih terhadap keluarga, terhadap sesama kita, saudara. Injil hari ini mengingatkan kepada kita semua, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita diingatkan bukan saja melakukan, tetapi saudara, membaca, merenungkan, dan melakukan setiap firman-Nya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dalam masa Advent minggu pertama ini, kita mau dengan sungguh-sungguh membangun diri kita dengan sabda Tuhan, saudara. Mau menyadari tindakan dan perbuatan kita berdasarkan sabda Tuhan, bukan dasar yang lain. Semoga dengan demikian penantian kita menjadi penantian yang membawa keselamatan saat ini dan keselamatan kekal. Yesus Tuhan,
Ingatkan kami selalu dalam kasih-Mu agar kami mampu untuk melakukan kehendak Engkau berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.